Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan salah satu amalan yang paling mulia, yaitu berpuasa. Di bulan Ramadan ini bukan hanya amalan-amal yang kita kerjakan adalah amalan puasa, akan tetapi banyak amalan-amalan yang lain. Karena sejatinya puasa adalah bulan untuk kita memanen banyak pahala. Ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya puasa, akan tetapi Ramadan ini dikatakan sebagai syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrul siang, bulannya puasa, wa syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mengapa dikatakan sebagai syahrul Quran? Karena bulan Ramadan inilah Al-Quran itu diturunkan. Banyak kemuliaan di dalam Ramadan dan banyak pula kemuliaan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini bukan hanya Al-Quran itu saja yang mulia, akan tetapi apapun yang melekat dengan Al-Quran akan menjadi mulia, insya Allah. Yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia daripada malaikat yang lain, karena malaikat Jibril lah yang menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, menjadi nabi yang paling mulia, yang paling utama di antara rasul dan nabi yang lain. Karena kenapa jemaah sekalian? Karena Rasulullah yang menerima wahyu dari Jibril alaihissalam, yaitu Al-Quran. Makanya Rasulullah menjadi nabi dan rasul yang paling mulia. Kemudian bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia karena tempat bulan turunnya Al-Quran. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka berlipat gandalah pahala yang kita dapatkan. Dan kita kemudian orang yang membaca Al-Quran menjadi orang yang paling mulia. Di dalam hadis dikatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, manusia akan menjadi mulia apabila menghafal Al-Quran. Bukankah dikatakan bahwa apabila kita menjadi penghafal Al-Quran, di akhirat kelak kita akan memakaikan kepada kedua orang tua kita, yaitu baju atau jubah kemuliaan. Kemudian kita akan memakaikan kepada kedua orang tua kita mahkota kemuliaan karena menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian kita menjadi orang yang tertinggi derajatnya, orang yang naik di akhirat, mendapatkan surga di akhirat yang tertinggi karena kita menghafal Al-Quran. Bukankah di akhirat kelak kita akan disuruh untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian kita naik sesuai dengan bacaan Al-Quran kita. Jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kemuliaan di dalam Al-Quran.
Apalagi di bulan Ramadan ini, apapun amalan-amalan soleh yang kita kerjakan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dikatakan bahwa di dalam hadis dikatakan, man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la akulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Rasulullah, saya tidak mengatakan bahwa alif itu satu huruf. Alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kita akan satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang cukup banyak. Apalagi kita membaca satu juz dalam sehari di bulan Ramadan ini. Itu di hari-hari biasa kita mendapatkan banyak pahala. Apalagi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan sebanyak-banyak. Kemudian yang terakhir bulan Ramadan ini, kemudian yang terakhir Al-Quran ini, di hari malam menjadi malam yang terbaik, malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Karena kenapa jemaah sekalian? Karena di malam itulah Al-Quran diturunkan. Apabila kita membaca Al-Quran, amalan-amalan soleh, maka kita akan dihitung sebanyak 1000 bulan dalam beramal soleh. Maka jemaah sekalian, patutnya kita memaksimalkan Ramadan kita ini dengan membaca Al-Quran, dengan mengamalkan amalan-amalan soleh. Bukankah dikisahkan bahwa Imam Malik itu pada saat sudah memasuki bulan Ramadan maka dia menyetopkan atau menghentikan sementara kajian-kajiannya selain Al-Quran. Karena disinilah bulannya puasa, bulannya Al-Quran, bulannya memanen pahala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.